Ya, bersama kita juga sudah bergabung selain ada Neng Jubaida, Heru Susetio, juga ada Kasat Reskrim Polres Pindrang, Sulawesi Selatan, Ajun Komisaris Polisi Dharma Negara. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami Pak Kasat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif Fadil. Ya, selamat pagi. Saya sebelum ke Pak Kasat untuk mengetahui update perkembangan penyelidikannya, saya ingin ke Mas Heru. Mas Heru, sosok seperti apa Sape dan ibu kandung dari NS ini dari penjelasan atau perkembangan pemberitaan yang terjadi? Ya, makasih Mas Arif. Selamat pagi juga Mbak Rati, Pak Kasat dan Bunda Neng, ibu saya ini. Kalau kita lihat ini kasus yang sangat mengerikan dan ini menghancurkan batas-batas kemanusiaan. Kenapa? Karena ayah itu kan harusnya sebagai pelindung ya, ayah kandung, ayah tiri, role model dan sebagainya, itu malah menghancurkan masa depan anak. Dan dia tidak sedang menghancurkan, dia melakukan kejahatan. Kejahatannya berlangsung berulang-ulang. Atau bahasa ada terjadi viktimisasi, terjadi suatu viktimisasi baik yang utama maupun yang berulang-ulang atau secondary victimization. Dan itu luar biasa parah sekali, dan kita kalau bisa dibilang itu ya luar biasa parah ya. Dan jadi yang korban bukan sekedar sang anak, ya mungkin pertama sang anak, tapi juga sang istri ataupun ibu kandung dari NF, dan juga pria yang direkayasa untuk menjadi suami sang anak, dia pun jadi korban juga. Nah, beliau adalah penyandang disabilitas ya. Ya, disabilitas, dan juga akhirnya dikorbankan juga. Jadi saya kira korbannya 3 itu. Oke. Kenapa ibunya jadi korban, Mas Heru? Kan ibunya kenapa sang ibu jadi korban, dalam arti ibunya juga mengetahui, ikut sama-sama berkomplot lah begitu? Ini ada semacam relasi kuasa ya. Kalau kita lihat ini tidak sekedar kita tidak bisa menyalahkan bahwa dia sebagai turut melakukan, mengetahui atau tidak menghentikan. Namun juga ada unsur powerless. Karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dengan istri, dan itu kerap terjadi dalam suatu KDRT, dalam suatu dalam rumah tangga. Di bawah suami dan istri tidak setara. Suami katakanlah sebagai penanggung jawab nafkah utama, sementara istri tidak punya nafkah, ataupun beda pendidikan, beda usia, beda power, dan sekaligus juga ada relasi gender yang memang seringkali mempengaruhi relasi antara suami dan istri di dalam hubungan rumah tangga. Tapi kalau misalnya tidak ada upaya untuk mengungkap apa yang dialami oleh sang anak, darah dagingnya sendiri, itu kan cenderung ya ikut menikmati juga kejahatan tersebut, Mas Heru. Ya, ada dua hal. Pertama, dia mengetahui bahwa dia tidak kuasa menghentikan karena ada unsur ketakutan, ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Yang kedua, dia juga bisa dipersalahkan juga karena dia bisa dianggap dalam tanda kutip, ini bahasa dalam victimologinya adalah victim precipitation ya, bahwa ada kontribusi dari korban juga ada kontribusi dari orang-orang di sekitarnya, akhirnya melahirkan suatu victimisasi atau suatu jenis kejahatan tersebut. Jadi beliau bisa disebut sebagai turut melakukan, sekaligus juga sebagai korban juga, sang istri atau sang ibu kandung itu. Jadi kita melihatnya secara kompleks, tidak secara parsial. Dia adalah kedekatan turut melakukan, sekaligus juga sebagai korban, karena tidak ada kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam keluarga tersebut. Karena kalau dia dalam posisi yang kuat, dia bisa melawan, bisa langsung entah menceraikan atau mungkin kabur saja dengan anaknya. Itu kenapa tidak dilakukan? Karena saya kira ada posisi yang tidak setara tadi, ada ketakutan, ada kekhawatiran masa depan dan sebagainya, dan ini yang kita tidak bisa mengkaji dari satu sisi saja begitu. Mas Heru, kita tahan dulu, saya mau ke Pak Kasat. Pak Kasat, ini mendengar penjelasan dari Mas Heru, mungkin saja sang ibu jadi korban. Keterangan dari sang ibu, keterangan dari kakaknya yang menjadi wali nikah, menikahkan, keterangan dari sang korban juga. Ini boleh diceritakan, Pak Kasat? Baik Mbak, jadi kami Satreskrim Polres Pindrang telah melakukan penyelidikan sekaligus pendalaman terkait kasus pencabulan anak di bawah umur ini. Untuk ibu kandung NS sendiri, itu sudah kami lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kakak kandung dari NS sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini, kami saat ini, hari ini,
pukul 9.00 WIKA akan memeriksa suami dari NS, suami kiri. Nanti setelah kami lakukan pemeriksaan secara keseluruhan, maka kami akan melaksanakan gelar perkara terkait tentang tindak lanjut penanganan perkara ini. Apakah memang ada penambahan tersangka di sini, kemudian apakah memang ada peran yang dilakukan oleh ibu maupun kakak, di mana memang di sini kita sama-sama mengetahui bahwasanya memang banyaknya intimidasi, banyaknya tekanan, banyaknya gangguan, bahkan hambatan penyelidikan kami di sini sangat miris sekali. Namun kami tetap melaksanakan penyelidikan. Mungkin hari ini kami setelah melakukan penyelidikan, kami akan melaksanakan gelar perkara tentang apakah ada tersangka yang baru atau penambahan tersangka terkait kasus perkara pencabulan anak. Pak Kasat, ini kan kabarnya sang anak ini mendapat iming-iming handphone apabila mau menikah. Apakah juga ada semacam jual beli begitu? Transaksi. Jadi sang orang tua juga diberikan uang. Oke, untuk korban sendiri memang ada dijanjikan handphone, baik itu dari kedua orang tuanya, terkhususnya lagi adalah ayah tirinya yang dalam hal ini merupakan tersangka dari kasus pencabulan ini. Jadi si anak ini memang sangat miris sekali, Mbak, karena memang ayah tiri ini sudah dari 2018. Dari keterangan korban, sudah sejak dari 2018, di mana si anak ini berumur 10 tahun. 10 tahun, dan berkali-kali ayah tiri ini telah melakukan pencabulan. Yang puncaknya yaitu pada bulan Juni kemarin, di mana si NS ini kembali dari sholat maghrib. Pada sholat maghrib, Mak, ini si bapak tiri sengaja menunggu korban di depan masjid. Kemudian mengajak korban bahwasanya dengan alasan ingin mengambil telur. Ternyata pada saat mengambil telur, korban ini diajak oleh ayah tirinya ke dalam kebun-kebun, dan di sanalah puncaknya korban dapat perlakuan pelecehan seksual dari ayah tirinya dan juga ancaman. Dan akhirnya di sanalah korban menangis karena trauma yang sangat besar dan berat. Dan disitulah korban menceritakan kepada ibunya bahwasanya ayah tirinya telah melakukan pelecehan seksual. Kejadian kelam sejak tahun 2018, siapa saja yang mengetahui, Pak Kasat? Orang terdekat dalam hal ini ibu kandung dari NS, istri dari tersangka Sape. Jadi begini, Mas, jadi dari 2018 ini anak itu diancam, namun di tahun 2012 itu pernah keterangan ibunya sendiri, pada anak ini tidur, kemudian celana itu terbuka, kemudian dia cerita kepada ibunya. Pada saat dicek oleh ibunya, mengecek kepada suami tirinya, dia mengatakan bahwasanya si anak ini ngompol, dia mau gantikan celana. Jadi si ibu ini tidak langsung percaya. Jadi bahkan dia percaya dengan si suaminya, suami tirinya. Artinya ibu kandung tidak curiga ya? Untuk yang 2018 itu masih belum curiga. Padahal si anak ini sudah menceritakan, mungkin karena si anak ini kapasitasnya di sini, si ibu kandungnya si anak ini merasa segan dengan suaminya, karena di sini mereka sudah menikah selama 3 tahun dan memiliki 1 orang anak. Kalau kakak kandungnya mengetahui nggak? Kakak kandungnya tidak di serumah, Mbak. Jadi dia berbeda rumah. Jadi dianggap tidak mengetahui pencabulan maupun juga pernikahan setting ini? Tidak mengetahui. Jadi kakaknya pas mengetahui pada saat kita melakukan pengungkapan ini bersama tim P2TP2A. Jadi kakaknya langsung kaget karena ternyata adiknya sendiri ini merupakan korban dari
pelecehan seksual dari ayah tirinya. Pak Kasat, selain juga ancaman akan diceraikan, ada ancaman lain nggak? Mungkin akan dibunuh, akan hal-hal lainnya begitu, kekerasan? Untuk ayah tirinya atau suami tiri dari ibu korban, ini untuk mengancam, melakukan pengancaman dengan menggunakan batu pada saat di kebun. Jadi pada saat di kebun, kemudian si ibu korban juga mendapat ancaman dari suaminya. Karena kalau dia sampaikan atau dia laporkan, maka dia akan melakukan perceraian terhadap istrinya. Pak Kasat. Nah, dalam hal ini, ya Mas. Ya, lanjut. Dalam hal ini, ibu, halo? Ya, kami mendengar. Ibu dari NS ini pada saat mengetahui kejadian bahwasanya anaknya merupakan korban pelecehan, mereka langsung bersama suaminya bagaimana cara menutupi aib dari keluarga mereka ini. Oke. Saat ingin menutupi aib, kemudian mereka, si suami ini, tersangka ini berencana melakukan pernikahan yang sengaja yang dilakukan bersama saudara Baharudin, dan terjadilah pernikahan dengan usia muda yang tengah viral di Kabupaten Pindrang. Bagaimana mendapatkan Badarudin ya untuk menjadi suami dari NS ini? Jadi melalui tetangga. Jadi Baharudin ini melalui tetangganya, kemudian kebetulan tetangga ini menanyakan kepada tetangga-tetangganya, terdengarlah dari ayah tiri dengan ibu korban akhirnya dijodohkan. Artinya sosok Badarudin, suami dari NS, memang sedang mencari pasangan, gitu ya? Iya, sedang mencari pasangan. Terbukti dari keterangan tetangga yang pada saat mengenalkan pertama kali Baharudin ini dengan CNS. Baik Pak Kasat, dan juga ingin mendengar tanggapan dari Bu Neng juga Mas nih soalnya. Heru, kita akan lanjut lagi ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.